Sebelum kita sama-sama membaca merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Woman tawakal. Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur berterima kasih untuk waktu membaca dan merenungkan firman-Mu pada pagi ini. Kami berdoa kiranya Allah Roh Kudus yang sudah mewahyukan firman-Mu kepada para penulis Alkitab. Roh Kudus juga yang mengiluminasikan hati dan pikiran kami untuk mengerti, untuk memahami kebenaran firman-Mu. Bahkan Roh Kudus jugalah yang memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengar Tuhan berbicara. Puaskanlah kelaparan dan kehausan kami akan firman. Demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, firman yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Tisung jeme, pingan, ni mentaji hao, hao, gentlemen, benar? Kan sieju. Terima kasih untuk kesempatan hari ini yang diberikan oleh hamba Tuhan, majelis jemaat, untuk menyampaikan firman Tuhan di dalam ibadah pada hari ini. Sekali lagi perkenalkan, nama saya adalah Sapret Pondete Dumola. Kalau dengar namanya sepertinya dari Itali. Tetapi saya bukan dari Itali, saya dari Tentena, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Kurang lebih 15 tahun ini setelah lulus dari iman, melayani di GSRI Kartini. 7 tahun mengembalakan pos yang ada di Pasar Minggu, dan kurang lebih 8 tahun terakhir ini mengembalakan jemaat di pusat yang ada di Kartini. Nah, oleh sebab itu hari ini saya membawa salam dari majelis jemaat dan seluruh jemaat GSRI Kartini bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang ada di GSRI Sunter. Nah, kita bersyukur berterima kasih. Hari ini kita sudah masuk di dalam minggu kedua di bulan Desember. Di dalam kalender gerejawi, ini adalah minggu Advent yang kedua. Minggu di mana kita menantikan perayaan kelahiran Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu ini saya sedang membaca sebuah artikel yang ditulis oleh Eugene Klung tentang Learning from Luther, How to Preach in Advent and Christmas. Belajar dari Luther bagaimana berkhotbah di dalam masa-masa Advent dan di dalam masa-masa Natal. Eugene Klung mengatakan bahwa khotbah-khotbah Luther di dalam masa-masa Advent dan juga di dalam masa-masa raya Natal itu sangat syarat dengan peringatan akan segera kembalinya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan dia menambahkan bahwa Luther mengingatkan supaya kita selalu siap sedia supaya kedatangan Yesus Kristus kembali yang kedua kalinya tidak menimpa orang-orang yang tidak siap. Nah, oleh sebab itu ketika kita akan merayakan Natal, merayakan kelahiran Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus di tahun ini, marilah kita merayakannya dengan penuh sukacita. Seperti tema besar gereja kita di sepanjang bulan ini, bersyukur untuk sukacita yang besar. Kita bersyukur karena Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita 2000 tahun yang lalu sudah pernah datang di dalam sejarah. Tapi ingat, dia akan datang kembali yang kedua kalinya. Nah, oleh sebab itu kita merayakannya dengan satu sukacita, tetapi juga di dalam satu pengharapan dan kewaspadaan bahwa Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat itu akan datang kembali satu hari nanti untuk menghakimi semua orang. Tema kita di sepanjang bulan ini adalah bersyukur untuk sukacita.
minggu yang pertama, Box Rudi sudah berbicara tentang bersyukur untuk kasihnya yang besar. Hari ini di minggu kedua kita akan berbicara kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Sekali lagi saya mengajak kita untuk melihat bagian firman Tuhan yang sudah kita baca secara bertanggapan. Pada hari ini dari Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Karena kita sudah membacanya secara bertanggapan, kita tidak akan membaca secara keseluruhan, tetapi mari kita baca bersama-sama ayat 10 dan ayatnya yang ke-11 saja. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20 kita baca bersama-sama ayat 10 dan ayat 11. Ya, 1, 2, 3 ya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, kurang lebih 1 bulan terakhir, rakyat Indonesia atau masyarakat Indonesia sedang dilanda oleh satu euforia, satu kegembiraan yang besar, secara khusus pasca kemenangan Timnas Indonesia 2-0 atas Timnas Arab Saudi yang terjadi pada tanggal 19 November malam di Stadion Gelora Bung Karno. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi satu peristiwa dan menjadi satu berita kesukaan besar, bukan saja bagi para pencinta sepak bola di tanah air, tetapi juga menjadi satu berita kesukaan besar bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga berita kemenangan ini dibicarakan di warung-warung kopi, dibicarakan di tempat-tempat nongkrong, dibicarakan di kantor. Bahkan berita kemenangan ini menjadi trending topik di berbagai platform media sosial kurang lebih 1 bulan terakhir. Saudara-saudara, mengapa berita kemenangan ini menjadi sebuah berita sukacita yang besar? Mengapa berita kemenangan ini menjadi sebuah berita kesukaan besar bagi seluruh masyarakat Indonesia? Kalau kita melihat, setidaknya ada beberapa alasan. Yang pertama, di dalam sejarah ini adalah kemenangan pertama Timnas Indonesia atas Arab Saudi. Alasan yang kedua, ini adalah kemenangan Timnas Indonesia yang pertama di dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 di ronde yang ketiga. Setelah 5 pertandingan, 3 kali seri, 2 kali kalah, ini adalah kemenangan yang pertama. Dan alasan yang ketiga, kemenangan ini menempatkan Indonesia untuk sementara ada di klasmen grup C, itu ada di urutan yang ketiga. Dan membuka kesempatan bagi Indonesia untuk lolos secara langsung di dalam perhelatan Piala Dunia 2026 yang akan diadakan di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Atau setidaknya membuka kesempatan yang besar bagi Timnas Indonesia untuk masuk di babak kualifikasi selanjutnya di ronde keempat. Nah, oleh sebab itulah saudara-saudara, kemenangan ini menjadi sebuah berita kesukaan besar bagi seluruh bangsa Indonesia. Menjadi berita sukacita yang besar bagi seluruh masyarakat Indonesia. Apalagi kalau kita melihat dari sisi gelapnya prestasi sepak bola Indonesia di kancah dunia selama puluhan tahun terakhir. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berita kemenangan ini seperti secercah sinar di tengah kegelapan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, situasi seperti ini juga pernah dialami oleh bangsa Israel. Bukan di dalam prestasi sepak bola mereka yang gelap,
tetapi di dalam kehidupan mereka. Mereka berada di tengah-tengah kegelapan kehidupan. Secara politik, mereka berada di bawah kekuasaan dan penjajahan bangsa Romawi. Dan secara rohani, kurang lebih 400 tahun sejak zaman Nabi Maleaki, Allah tidak pernah berbicara kepada mereka secara langsung maupun melalui perantaraan para nabinya. Mereka hidup di dalam penantian yang begitu panjang akan datangnya Sang Mesias, Juru Selamat yang sudah dijanjikan oleh Allah melalui perantaraan para nabinya. Mereka hidup di tengah-tengah ketidakpastian. Mereka hidup di dalam kebimbangan dan ketakutan. Saudara-saudara, di dalam konteks seperti inilah, berita kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu, diberitakan oleh malaikat Allah kepada para gembala di malam Natal yang pertama. Alkitab di dalam Lukas pasal 2, khususnya di dalam ayat 10 dan 11 yang kita baca tadi mengatakan, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara-saudara, berita kelahiran Yesus Kristus seperti terang yang membelah kegelapan malam yang pekat. Kelahiran Yesus Kristus membawa harapan bagi dunia yang sedang berada di dalam kegelapan dosa. Kelahiran Yesus Kristus merupakan berita kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Merupakan berita kesukaan besar bagi seluruh umat manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 3 alasan yang diberikan oleh firman Tuhan kepada kita, khususnya di dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20, mengenai mengapa Natal atau kelahiran Yesus Kristus merupakan berita kesukaan besar bagi seluruh bangsa, bagi seluruh umat manusia. Alasan yang pertama, karena melalui Natal, Juru Selamat dari Allah diberi bagi kita. Karena melalui Natal, Juru Selamat dari Allah diberikan bagi kita. Saudara-saudara, kebenaran ini yang bisa kita lihat di dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Kalau kita membaca dengan teliti, inti dari berita Natal yang disampaikan oleh malaikat Allah kepada para gembala di malam Natal yang pertama adalah berita kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Dan Alkitab mengatakan berita kelahiran Yesus Sang Juru Selamat itu adalah berita kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Berita kesukaan besar bagi seluruh umat manusia. Pertanyaannya, mengapa berita kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu adalah berita kesukaan besar bagi seluruh bangsa? Mengapa berita Natal itu adalah berita kesukaan besar bagi seluruh umat manusia? Saudara-saudara, jawabannya adalah karena Juru Selamat adalah kebutuhan terbesar umat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa dan sedang berada di bawah murka Allah karena dosa. Alkitab memberitahukan kepada kita di dalam di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga, bahwa manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Hal ini kembali ditegaskan oleh Alkitab di dalam Roma pasal 3 ayat 23 yang mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada satu orang pun yang hidup di bawah kolong langit ini
Tidak ada satu orang pun termasuk kita yang hadir di dalam ruangan ibadah pada hari ini yang bukan orang berdosa. Karena Alkitab memberitahu kepada kita, semua orang sudah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia bukan saja sudah jatuh ke dalam dosa, tetapi manusia berdosa juga diperbudak oleh dosa. Manusia berdosa juga diikat sedemikian oleh dosa. Efesus pasal 2 ayat 1 dan 2 memberitahukan kepada kita atau memberikan gambaran mengenai kebenaran ini dengan berkata, kamu sudah mati oleh dosa. Kamu menaati jalan dosa. Kamu mengikuti dosa. Kamu hidup di dalam dosa. Jadi manusia bukan saja sudah jatuh ke dalam dosa, tetapi manusia juga diperbudak oleh dosa. Dan celakanya, saudara-saudara, Tuhan Allah telah menetapkan hukuman bagi orang yang berdosa. Alkitab berkata dalam Yehezkiel pasal 18 ayat 4, orang berdosa harus mati. Dan kebenaran yang sama diulangi, ditegaskan di dalam Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa adalah kematian atau kebinasaan kekal. Selama-lamanya manusia berdosa di dalam neraka. Upah dosa adalah keterpisahan. Selama-lamanya manusia berdosa dari Allah sumber kehidupan. Dan itu adalah hal yang sangat-sangat mengerikan. Jadi manusia berdosa berada di bawah ancaman murka Allah yang mengerikan karena dosa. Saudara-saudara, bagaimanakah manusia berdosa dapat diselamatkan dari murka Allah yang mengerikan itu? Bagaimanakah kita orang yang berdosa ini bisa diselamatkan dari murka Allah, amarah Allah yang menyala-nyala oleh karena dosa kita di hadapan Allah? Saudara, jika manusia berpikir bahwa kepintarannya, kuasanya, uangnya, hartanya bisa melepaskan dirinya dari hukuman Allah yang menakutkan itu, Alkitab justru berkata kepada kita di dalam Ulangan pasal 10 ayat 27, Tuhan tidak bisa disuap. Tuhan tidak bisa disogok. Kita bisa saja membeli hukum di dalam dunia ini. Kita bisa menyogok penegak hukum di dalam dunia ini. Tetapi kita tidak bisa menyogok Allah. Kita tidak bisa menyuap Allah untuk mendapatkan keselamatan dari Allah. Lalu mungkin manusia berpikir dengan amal ibadahnya, dengan kesalehannya, dengan perbuatan baiknya, itu akan melepaskan dirinya dari murka Allah yang mengerikan itu. Alkitab memberitahukan kepada kita di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6 bahwa segala kesalehan manusia seperti kain kotor di hadapan Allah. Jadi segala kesalehan manusia berdosa mau sebaik apapun di hadapan Allah seperti kain kotor yang menjijikan, yang memuakan Allah. Karena sering saya katakan bahwa agama atau kepercayaan yang menekankan kepada usaha manusia, kepada perbuatan baik manusia untuk mendapatkan keselamatan, sesungguhnya tidak akan pernah membawa manusia semakin dekat kepada Allah. Sebaliknya akan membawa manusia semakin jauh dari Allah. Karena semakin kita merasa kita pantas, kita layak, kita baik di hadapan Allah, itu akan semakin menjijikkan Allah. Alkitab katakan segala kesalehan kita, segala perbuatan baik manusia berdosa di hadapan Allah seperti kain kotor yang mencucikan Allah. Oh celakalah, hai engkau dan aku orang yang berdosa.
Siapakah yang dapat menyelamatkan engkau dan aku orang yang berdosa ini dari murka Allah yang mengerikan itu? Siapakah yang dapat melepaskan engkau dan aku orang yang berdosa ini dari hukuman Allah yang menakutkan itu? Usahamu tidak bisa. Kemampuanmu tidak bisa. Uangmu tidak bisa. Hartamu tidak bisa. Apapun yang kita lakukan tidak bisa menyelamatkan kita dari amarah Allah, dari murka Allah. Karena dosa kita. Tapi puji syukur kepada Allah. Ketika kita tidak bisa, Allah berinisiatif menyediakan jalan keselamatan itu bagi kita. Dengan mengutus Yesus Kristus anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia oleh karena kasih-Nya bagi kita. Yohanes pasal 3 ayat 16 memberitahukan kepada kita karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, oleh sebab itulah berita Natal tentang kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat menjadi satu berita kesukaan besar bagi seluruh bangsa, bagi seluruh umat manusia, karena menjawab permasalahan dan kebutuhan terbesar umat manusia di hadapan Allah. Saudara-saudara, apakah kebutuhan manusia yang paling besar di dalam hidupnya? Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius 16 ayat 26, untuk apa seseorang memiliki seisi dunia ini, tapi jiwanya binasa? Untuk apa kita memiliki uang yang banyak di dalam dunia ini, tapi jiwa kita akan dibinasakan oleh Allah di dalam neraka? Untuk apa kita memiliki harta, memiliki kekayaan yang banyak di dalam dunia ini, tetapi jiwa kita akan dibinasakan oleh Allah di dalam neraka? Untuk apa? Kita punya jabatan, kita punya kedudukan yang tinggi di dalam dunia ini, tetapi akhirnya kita akan terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Tidak ada gunanya. Karena itu Tuhan Yesus katakan, untuk apa engkau memiliki dunia ini dan segala isinya, tetapi jiwa binasa. Tidak ada yang lebih penting, tidak ada kebutuhan yang lebih besar bagi kita selain dari keselamatan jiwa kita. Nah, oleh sebab itu, Juru Selamat adalah kebutuhan terbesar kita. Karenanya, Max Lucado dengan sangat baik menguraikan kebenaran ini ketika berkata, jika kebutuhan terbesar kita adalah informasi, maka Allah akan mengirim kita seorang pendidik. Jika kebutuhan terbesar kita adalah teknologi, maka Allah akan mengutus bagi kita seorang ilmuwan. Jika kebutuhan terbesar kita adalah uang, maka Allah akan mengirimkan bagi kita seorang ekonom. Jika kebutuhan terbesar kita adalah kesenangan, maka Allah akan mengiringi kita seorang penghibur. Tetapi kebutuhan terbesar kita adalah keselamatan. Oleh sebab itu Allah mengirim seorang juru selamat bagi kita. Persis. Inilah inti dari berita Natal yang disampaikan oleh para malaikat Allah kepada para gembala di malam Natal yang pertama. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Berita Natal yang sama, yang juga disampaikan oleh malaikat Allah kepada Yusuf di dalam Matius pasal 1 ayat 21, yang mengatakan engkau akan menambahkan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara-saudara, karenanya komentator Alkitab Warren Wiersbe mengatakan bahwa inti dari berita kesukaan besar
bagi seluruh bangsa itu. Bukan tentang Allah mengutus seorang prajurit. Bukan tentang Allah mengutus seorang hakim. Bukan tentang Allah mengutus seorang pembaharu bagi dunia ini. Tetapi bahwa Ia mengutus seorang juru selamat untuk memenuhi kebutuhan terbesar umat manusia. Kelahiran Yesus Kristus adalah berita kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Natal adalah berita kesukaan besar bagi kita semua. Karena melalui Natal atau melalui kelahiran Yesus Kristus, juru selamat dari Allah diberi bagi kita. Saudara-saudara, 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus sang juru selamat itu sudah lahir di kota Daud. Itu adalah histori. Itu adalah sejarah yang penting di dalam perjalanan iman kita. Tetapi Yesus Kristus sang juru selamat itu lahir di hatimu, lahir di hatimu, lahir di hatimu, lahir di hatimu, dan lahir di hatiku. Itulah keselamatan. Saya ulang. 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus sang juru selamat itu sudah lahir di kota Daud. Itu sejarah. Itu histori yang tidak bisa disangkal. Tetapi Yesus Kristus Tuhan dan juru selamat itu lahir di dalam hatimu, lahir di dalam hatimu, lahir di dalam hatimu, lahir di dalam hatiku, lahir di dalam hati kita. Itulah yang namanya keselamatan. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di momen Natal tahun ini, marilah kita sekali lagi merenungkan dengan sungguh-sungguh. Apakah ada ruangan kosong di dalam hati kita yang tersedia dan terbuka untuk Yesus Kristus sang juru selamat itu lahir di dalam palungan hati kita? Di momen Natal tahun ini, mari sekali lagi kita merenungkannya dengan sungguh-sungguh. Apakah Yesus Kristus sang juru selamat itu sudah benar-benar lahir di dalam hati kita di momen Natal tahun ini? Marilah sekali lagi kita merenungkan dengan sungguh-sungguh. Apakah Yesus Kristus Tuhan dan juru selamat itu sudah menjadi satu-satunya Tuhan dan juru selamat di dalam kehidupan kita? Inilah yang harus terus kita renungkan secara mendalam di sepanjang perjalanan hidup kita, khususnya di dalam momen-momen Natal seperti ini. Sehingga perayaan Natal yang kita lakukan menjadi berarti karena Yesus Kristus sang juru selamat itu sudah lahir di dalam hati kita. Bukankah itu yang diingatkan dan diajarkan oleh pujian Natal yang sederhana? Natal di hatiku. Tahu refnya? Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di mana? Lahir di hatiku, hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Natal tidak akan pernah berarti jika Yesus tidak lahir di dalam hati kita. Natal tidak akan pernah indah jika Yesus, Tuhan dan Juru Selamat itu lahir di dalam hati kita. Kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Natal atau kelahiran Yesus Kristus adalah berita kesukaan bagi seluruh bangsa. Alasan yang pertama, karena melalui Natal, Juru Selamat dari Allah diberi bagi kita. Alasan yang kedua, karena melalui Natal, damai sejahtera Allah yang kekal diberi bagi kita. Karena melalui Natal, damai sejahtera Allah yang kekal diberi bagi kita.
Saudara-saudara, kebenaran ini yang bisa kita temukan di dalam Lukas pasal 2 ayat 13 dan ayat 14. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia menjadi seteru Allah. Manusia juga berseteru dengan dirinya sendiri. Dan manusia berseteru dengan sesamanya. Manusia hidup di dalam perasaan bersalah. Manusia hidup di dalam kecemasan. Manusia hidup di dalam kekhawatiran. Manusia hidup di dalam kebimbangan dan ketakutan. Manusia tidak memiliki damai sejahtera di dalam hidupnya. Oleh sebab itulah manusia berusaha mencari damai sejahtera itu dengan usahanya sendiri. Dengan ritual-ritual keagamaan. Tetapi manusia tidak pernah menemukan damai sejahtera yang sejati itu di dalam hidupnya. Karena itulah berita Natal yang disampaikan oleh malaikat Allah kepada para gembala, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya, merupakan berita kesukaan besar bagi seluruh bangsa, bagi seluruh umat manusia. Karena melalui Yesus Kristus Sang Juru Selamat, damai sejahtera Allah yang kekal itu diberikan kepada manusia. Saudara-saudara, kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia adalah untuk memperdamaikan manusia berdosa dengan Allah. Kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia adalah untuk memperdamaikan manusia dengan dirinya sendiri. Kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia adalah untuk memperdamaikan manusia dengan sesamanya. Oleh sebab itu ratusan tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus, Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima telah menubuatkan kebenaran ini dengan berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Yang terakhir apa? Raja damai. Yesus Kristus adalah the Prince of Peace. Yesus Kristus adalah Raja damai itu sendiri. Hanya Dia yang bisa memberikan damai sejahtera yang kekal bagi manusia. Saudara-saudara, di dalam pemahaman dunia Yunani kuno, bahkan mungkin sampai dalam pemahaman dunia kita hari ini, damai itu hanya dipahami atau diartikan dengan suasana yang aman, suasana yang makmur tanpa adanya peperangan. Kita bisa berkata negara kita aman karena tidak ada peperangan. Tapi sulit bagi kita mungkin untuk mengatakan beberapa wilayah di Timur Tengah itu aman karena ada peperangan. Itulah pengertian atau pemahaman damai di dalam dunia Yunani, bahkan di dalam dunia kita hari ini. Jadi damai itu hanya dipahami berdasarkan kondisi. Kalau tenang, kalau makmur, kalau tidak ada perang, itulah yang disebut damai. Tetapi damai sejahtera yang dibawa oleh Yesus Sang Juru Selamat itu berbeda dengan damai yang dipahami oleh dunia ini. Saudara-saudara, kata damai sejahtera di dalam ayat ini, itu berarti damai sejahtera yang kekal, yang tidak akan berubah sekalipun dunia ini akan berubah. Damai yang tinggal tetap walaupun dunia ini dilanda oleh kekacauan, dilanda oleh peperangan. Damai sejahtera yang tidak akan lenyap walaupun dunia ini akan lenyap. Saudara-saudara, damai sejahtera seperti inilah yang dibawa oleh Yesus Kristus bagi kita. Karena itu damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus bagi kita berbeda dengan damai sejahtera yang ditawarkan oleh dunia ini kepada kita. Yesus sendiri mengatakan kebenaran ini dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera ku berikan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati.
Saudara-saudara, dunia ini bisa memberikan kita damai sejahtera dalam tanda kutip. Tetapi itu adalah damai sejahtera yang menipu. Dunia ini bisa menawarkan kita damai sejahtera. Tetapi itu adalah damai sejahtera yang melarikan diri dari masalah. Saudara-saudara, ini berbeda dengan damai sejahtera yang dibawa oleh Yesus bagi kita. Damai sejahtera Yesus adalah damai sejahtera yang kekal. Karena mengenai kebenaran Alkitab, mengenai kebenaran ini Alkitab berkata, di dalam Yesaya pasal 9 ayatnya yang ke-6, damai sejahteranya tidak akan berkesudahan. Itulah damai sejahtera Yesus bagi kita. Damai sejahtera ini, damai sejahtera seperti ini yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini bagi kita. Damai sejahtera seperti ini yang kita tidak temukan sekalipun kita mencarinya sampai ke ujung dunia sekalipun. Damai sejahtera seperti ini yang tidak bisa diberikan oleh uang kepada kita, yang tidak bisa diberikan oleh harta kepada kita, yang tidak bisa diberikan oleh jabatan atau kedudukan kepada kita. Damai sejahtera yang kekal seperti ini, yang tidak bisa kita temukan di dalam narkoba, di dalam pergaulan bebas, di dalam kenikmatan dunia ini, atau apapun yang ditawarkan oleh dunia ini. Damai sejahtera seperti ini hanya ada di dalam Yesus. Karenanya lagu Sekolah Minggu Lama, sekali lagi saya orang lama, walaupun umurnya kira-kira berapa tahun ini? Ada yang bisa tebak? 45. Jadi tidak muda-muda banget. Dan juga belum terlalu senior. Lagu Sekolah Minggu Lama. Saya yakin ada yang tahu. Ke gunung tinggi ku naik-naik, mencari damai. Ke lembah jurang ku turun-turun, mencari damai. Namun akhirnya damai. Tiada kuda pati jua. Kecuali di mana? Hanya di dalam Yesus Tuhan. Kita boleh naik ke gunung tinggi yang paling tinggi sekalipun. Kita bisa mencari damai sejahtera itu sampai ke dasar bumi yang paling dalam sekali. Kita tidak akan pernah menemukan damai sejahtera yang kekal itu. Karena damai sejahtera yang kekal itu hanya bisa diberikan oleh Allah kepada kita di dalam dan melalui Yesus Kristus. Saudara-saudara, dunia ini tidak memiliki kuasa untuk memberikan damai sejahtera bagi kita. Kalau kita melihat hari ini perundingan damai dilakukan di mana-mana, tetapi justru peperangan terjadi di mana-mana. Hari ini kita melihat manusia dengan uang yang banyak coba mengembangkan teknologi untuk memberi hiburan, untuk memberi damai sejahtera bagi manusia. Tetapi sebalik, justru kita melihat semakin banyak orang yang mengalami kehampaan di dalam hidup hari ini. Ruang-ruang konsultasi dibuka di mana-mana, tetapi semakin banyak orang yang tidak menemukan arti hidupnya, bahkan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Itu adalah bukti bahwa dunia ini tidak bisa memberi kita damai sejahtera yang sejati. Manusia tidak dapat membeli damai sejahtera itu dengan uangnya, dengan kepintarannya, dengan kuasanya. Karena Alkitab berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada. Dua kebenaran penting yang bisa kita lihat di dalam ayat ini. Yang pertama, bahwa damai sejahtera yang sejati itu berasal dari tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera yang kekal itu berasal dari Allah, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Damai sejahtera itu berhubungan dengan keselamatan yang diberikan oleh Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Dan kebenaran yang kedua yang kita lihat dari ayat ini, bahwa damai sejahtera itu hanya diberikan kepada orang-orang yang berkenan kepada Allah. Siapakah orang-orang yang berkenan kepada Allah?
Orang-orang yang berkenan kepada Allah adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah, yang di dalam anugerah Allah, di dalam perjalanan sejarah digerakkan oleh Allah, memberi dirinya untuk diperdamaikan dengan Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Nah, karena itu Natal atau kelahiran Yesus Kristus adalah kesukaan besar bagi kita. Karena melalui kelahiran Yesus Kristus, Allah berkenan memberi damai sejahtera yang kekal itu bagi kita. Nah, oleh sebab itu jika hari ini kita hadir di dalam ibadah ini, jika hari ini kita mendengarkan kabar sukacita ini, kita mendengarkan berita kesukaan besar pada hari ini, itu bukan satu kebetulan. Allah mau menyatakan damai sejahteranya yang kekal itu bagimu. Ia mau memulihkan hidupmu yang hancur. Dia mau memulihkan hidupmu yang berantakan dan memberi damai sejahtera yang kekal itu bagi. Dia mau memulihkan keluargamu yang berantakan, memulihkan mungkin keluargamu yang hancur, dan dia mau memberi damai sejahtera yang kekal itu bagi keluarga. Dia rindu memberi damai sejahtera yang kekal itu di dalam pernikahanmu yang berantakan, pernikahanmu yang hancur. Dia mau supaya hari ini kita boleh mengalami damai sejahtera yang kekal itu di dalam hati kita. Dia rindu memberikan damai sejahtera yang kekal itu bagi gereja kita di tempat ini. Supaya kita semua yang ada di tempat ini sungguh-sungguh boleh mengalami damai sejahtera yang sejati. Damai sejahtera yang kekal dari Allah itu. Saudara-saudara, karena itu terimalah Yesus Kristus, Sang Raja Damai itu. Berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Maka hidupmu akan berlimpah damai sejahtera. Kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Alasan yang kedua, karena melalui Natal, damai sejahtera Allah yang kekal diberi bagi kita. Alasan yang ketiga, alasan yang terakhir. Karena melalui Natal, jalan untuk berjumpa dengan Allah dibukakan bagi kita. Karena melalui Natal, jalan untuk berjumpa dengan Allah dibukakan bagi kita. Saudara-saudara, kebenaran ini yang bisa kita lihat di dalam Lukas pasal 2 ayat 12 dan ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Saya bacakan saja bagi kita ayat 12 dan ayat 16. Begini kata firman Tuhan. Inilah tandanya bagi kamu. Perhatikan. Kamu akan menjumpai seorang bayi Yesus, yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Jadi pertanda yang diberikan oleh malaikat Allah kepada para gembala bahwa mereka akan menjumpai bayi Yesus Sang Juru Selamat itu. Nah, apa yang dikatakan dalam ayat 16? Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Nah, ini perhatikan, ini penting. Dan menjumpai, garis bawahi. Siapa yang dijumpai? Maria dan Yusuf dan bayi itu yang terbaring di dalam palungan. Saudara-saudara, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan antara manusia dengan Allah menjadi terputus. Manusia tidak bisa lagi secara langsung bisa datang kepada Allah. Karena Allah yang suci, Allah yang kudus tidak bisa dijumpai oleh manusia berdosa. Dan kondisi itu berlangsung selama ribuan tahun. Tetapi situasi ini berbalik 180 derajat melalui peristiwa Natal. Allah di dalam Kristus Yesus berinisiatif datang menjumpai manusia agar manusia dapat berjumpa dengan Dia. Allah yang transenden, Allah yang maha segalanya, Allah yang tidak terjangkau itu mau menjadi Immanuel, datang menjumpai manusia, bahkan tinggal di antara manusia supaya manusia bisa berjumpa dengan Dia. Oleh sebab itulah Alkitab berkata di dalam Lukas pasal 2 ayat 16, gembala-gembala itu menjumpai bayi itu yang terbaring di dalam palungan. Melalui peristiwa Natal, manusia dapat berjumpa dengan Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus Putra Natal. Karena Alkitab berkata di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan Yohanes pasal 1 ayat 4, Yesus Kristus
adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, tetapi salah satu pertanyaan terbesar di balik peristiwa Natal yang pertama itu adalah, mengapa berita kesukaan yang megah itu, yang besar itu, justru pertama kali disampaikan kepada para gembala? Saudara-saudara, pada waktu itu gembala dipandang sebagai orang-orang yang hina, dipandang sebagai orang-orang yang kotor, dipandang sebagai orang-orang yang terpinggir, dipandang sebagai orang-orang yang tidak dapat dipercaya, bahkan mereka tidak diberi hak untuk bersaksi di pengadilan. Tetapi kepada orang-orang seperti inilah berita kesukaan besar itu pertama kali disampaikan, diberitakan. Saudara-saudara, ini adalah gambaran manusia berdosa di hadapan Allah. Manusia yang hina dan kotor oleh karena dosa tidak mungkin berkenan kepada Allah. Apalagi dapat berjumpa dengan Allah jika bukan Allah yang berinisiatif datang mencari dan menjumpai manusia. Allah yang mulia rela menjadi hina supaya kita yang hina bisa berjumpa dengan Dia. Allah yang maha kaya rela menjadi miskin supaya kita yang miskin bisa berjumpa dengan Dia. Allah yang kekal rela menjadi terbatas supaya kita yang terbatas bisa berjumpa dengan Dia. Allah yang tidak berdosa rela datang ke dalam dunia yang berdosa. Bahkan Alkitab dikatakan dijadikan berdosa karena kita, supaya kita orang yang berdosa bisa berjumpa dengan Dia. Saudara-saudara, waktu kita mendengar, mungkin kita akan berkata, bukan selama ini manusia dengan agamanya sudah berusaha untuk menjumpai Allah. Manusia dengan agamanya sudah mencari Allah. Dengan manusia dengan agamanya sesungguhnya tidak pernah mencari Allah. Karena firman Tuhan memberitahukan kepada kita di dalam Mazmur 14 ayat 2 dan 3. Ketika Tuhan Allah memandang ke bawah kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada orang yang berakal budi, apakah ada orang yang mencari Allah. Alkitab katakan, mereka semua sudah menyeleweng, mereka semua telah bejat, tidak ada seorang pun yang baik, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Jadi sesungguhnya manusia dengan agamanya tidak pernah mencari Allah. Manusia dengan agamanya hanya mencari kesenangan bagi dirinya sendiri. Manusia dengan agamanya hanya mencari ketenangan dan kedamaian bagi dirinya sendiri. Manusia dengan agamanya hanya mencari berkat Allah, bukan mencari Allah. Oleh sebab itu, Alkitab memberitahukan kepada kita, sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, Allah lah yang berinisiatif datang mencari dan menjumpai manusia. Kepada Adam dan Hawa yang sudah jatuh ke dalam dosa, di dalam Kejadian pasal 3 ayat 9 Alkitab berkata, di manakah engkau? Jadi bukan Adam dan Hawa yang mencari Allah, tetapi Allah yang datang mencari dan menjumpai mereka. Dan puncaknya adalah di dalam peristiwa Natal, di mana Allah datang mencari dan menjumpai manusia di dalam dan melalui Yesus Kristus anak Allah. Inilah perbedaan secara kualitatif antara agama dengan keselamatan. Manusia mencari Allah, itulah yang disebut dengan agama. Tetapi Allah mencari manusia, itulah yang namanya keselamatan. Saya ulangi. Manusia mencari Allah, itu yang namanya agama. Tetapi Allah mencari manusia, itulah keselamatan. Dan inilah inti berita kesukaan besar bagi engkau dan aku. Inilah inti dari berita Natal itu. Bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk mencari kita orang yang berdosa. Sehingga kita orang yang berdosa dimungkinkan bisa berjumpa dengan Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu, ketika para gembala sudah berjumpa dengan Yesus Kristus sang juru selamat, Allah yang datang menjumpai manusia, di dalam ayat 20 Alkitab berkata, mereka kembali sambil memuji dan mempermuliakan Allah. Saudara-saudara, di sini kita bisa melihat satu kebenaran,
bahwa sukacita Natal yang sejati adalah perjumpaan secara pribadi dengan Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang datang mencari dan menjumpai kita. Sukacita Natal yang sesungguhnya bukanlah makanan yang enak di hari Natal. Sukacita Natal yang sesungguhnya bukanlah dekorasi yang indah dan mewah. Sukacita Natal yang sesungguhnya bukanlah diskon besar di pusat-pusat perbelanjaan. Sukacita Natal yang sesungguhnya bukanlah diskon liburan yang besar di akhir tahun dan lain sebagainya. Tetapi sukacita Natal yang sejati, bahkan sukacita hidup yang sejati, adalah perjumpaan secara pribadi dengan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang datang mencari dan menjumpai kita orang yang berdosa. Saudara-saudara, Natal atau kelahiran Yesus Kristus merupakan kabar kesukaan besar bagi seluruh umat manusia, termasuk bagi kita hari ini. Karena melalui kelahiran Yesus Kristus, kita dimungkinkan untuk berjumpa dengan Allah yang datang mencari dan menjumpai kita orang yang berdosa. Inilah yang harus terus-menerus kita renungkan di dalam hati kita setiap kali kita merayakan Natal seperti ini. Bahkan di sepanjang hidup kita. Makna Natal yang sesungguhnya bukan tentang sudah berapa kali kita merayakan Natal. Makna Natal yang sesungguhnya bukan berbicara tentang seberapa meriah kita merayakannya. Tetapi Natal harus selalu mengingatkan kita, sudahkah kita berjumpa secara pribadi dengan Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang datang untuk mencari dan menjumpai kita. Kekristenan tidak berbicara sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen. Kekristenan yang sejati tidak berbicara seberapa aktif atau seberapa sibuk kita terlibat di dalam pelayanan gereja. Kekristenan yang sejati tidak berbicara apa jabatan atau posisi kita di gereja. Apakah hamba Tuhan, diaken, aktivis, atau jemaat biasa. Kekristenan yang sejati berbicara tentang perjumpaan kita secara pribadi dengan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang sudah datang untuk mencari dan menyelamatkan kita orang yang berdosa. Karena itu, jangan ada seorang pun yang keluar dari pintu ruangan ibadah ini, yang kembali dari ibadah pada hari ini, jika engkau dan aku belum memastikan dengan sepasti-pasti bahwa engkau sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus Kristus, Allah yang datang mencari dan menjumpai engkau dan aku, orang yang berdosa ini. Kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Natal atau kelahiran Yesus Kristus adalah berita kesukaan besar bagi seluruh bangsa, bagi kita semua. Karena 3 alasan ini yang diberikan oleh firman Tuhan kepada kita. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-20. Alasan yang pertama, masih ingat? Karena melalui Natal, Juru Selamat dari Allah diberi bagi kita. Ayo kita ulangi sama-sama. 1, 2, 3. Karena melalui Natal, Juru Selamat dari Allah diberi bagi kita. Yang kedua, karena melalui Natal, damai sejahtera Allah yang kekal diberi bagi kita. Ayo, 1, 2, 3. Karena melalui Natal, damai sejahtera Allah yang kekal diberi bagi kita. Yang ketiga, karena melalui Natal, jalan untuk berjumpa dengan Allah dibukakan bagi kita. 1, 2, 3 ya. Karena melalui jalan untuk berjumpa dengan Allah dibukakan bagi kita. Natal adalah berbicara Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang sudah lahir di dalam hati kita. Natal berbicara perjumpaan secara pribadi dengan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang sudah datang mencari kita. Natal berbicara tentang damai sejahtera Allah yang kekal yang sudah kita miliki di dalam dan melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat itu. Selamat mempersiapkan diri menyambut Natal tahun ini. Kiranya
sukacita, damai sejahtera, berkat Natal yang berlimpah. Apakah berterima kasih untuk kesempatan pagi ini kami boleh mendengar dan merenungkan kebenaran firman. Sekali lagi hambamu terbatas untuk menyampaikan. Kami juga terbatas untuk menangkap, untuk mengerti, untuk memahami. Bahkan kami juga terbatas untuk menjadi pelaku-pelaku firman di dalam hidup kami. Tapi sekali lagi kami berdoa kiranya Allah Roh Kudus yang menolong kami untuk mengerti, memahami kebenaran firman, bahkan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih untuk firman.